Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lanjutkan pembahasan kita dari syarah Alfiyah bin Malik li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajmain. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali, masih kita membahas tentang al-mu'rab wal mabni. Ibnu Malik mengatakan walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Isim itu ada yang berbentuk mu'rab, ada juga yang berbentuk mabni. Hukum asal dari isim adalah mu'rab, ya, sedangkan yang mabni itu adalah fara' atau cabang dan jumlahnya lebih sedikit. Dan isim-isim yang mabni tersebut, ya, dikatakan mabni li syabahin minal hurufi mudni karena dia dekat sekali kemiripannya dengan huruf. Ya, huruf kan dia mabni, ya, huruf jar sebagainya itu mabni. Ya, dan kalau ada isim-isim yang mirip seperti huruf, maka dia juga ya mabni. Baik. Kita sampai di perkataan pensyarah di halaman 75. Ya. Beliau mengatakan thumma syara'a al-muallif rahimahullahu fi bayanil mabni fa in qala qail limadha bada'a bil mabni ma'a anna al-mu'raba huwal aslu wal ashraf. Kenapa Ibnu Malik mengawali dengan penjelasan tentang al-mabni padahal mu'rab itu adalah hukum asal dan lebih mulia daripada mu'rab? Maka jawabannya bada'a bil mabni li'annahu aqallu minal mu'rabi fi syarah. Ya. Ibnu Malik mengawali dengan mabni karena itu yang lebih sedikit penjelasannya dibandingkan dengan mu'rab. Wa fil wujud jumlahnya juga lebih sedikit. Wa idza kana aqalla, kalau dia lebih sedikit, kana hasruhu ashala, maka pembatasannya lebih mudah. Membatasinya lebih mudah. Kemudian Ibnu Malik mengatakan di ajaznya li syabahin minal hurufi mudni. Ya, li syabahin, li di sini ya artinya karena ay sababu bina'il asma'i qurbuha minal hurufi fis syabah. Ya. Sebab kenapa isim itu dikatakan mabni atau beberapa isim dikatakan mabni karena qurbuha, ya, kedekatannya dengan huruf dari sisi asyabah, kemiripan. Jadi dekat, mirip, ya. Wal hurufu kulluha mabniyatun. Hadi kaidah al huruf kulluha mabniyatun. Fama qarabaha syabahan minal asma'i u'tiya hukmaha. Ya. Fama qarabaha, ya. Maka sesuatu yang dekat dengannya, yang dekat kemiripannya, ya, berarti dia juga diberikan hukum sesuatu tersebut, gitu ya. Makanya sebagian ulama ada mengatakan hal-hal yang syubhat, ya, itu lebih dekat kepada haram daripada kepada halal, ya. Maka pengharamannya lebih tepat daripada penghalalannya, ya. Suatu yang syubhat kan nanti sama-samar, ya, belum jelas halal dan haramnya. Baik. Maka kalau ada sesuatu mendekati huruf isim, maksudnya di sini ada beberapa isim yang dia mendekati huruf dari sisi kemiripannya, maka dia diberikan hukum seperti hukum huruf. Sedangkan huruf kita maklum bahwasanya huruf itu mabni. Hakada dhahabal mu'allif rahimahullah wa aktsaru an-nahwiyin. Inilah pendapat yang dipegang oleh ya an-nuhat, ya, para ahli nahwu, ya, dan ini juga yang dipegang oleh Ibnu Malik di sini. Haitsu iltamasu ilalan lil bina, ya, mereka menyebutkan, ya, atau mencari-cari illah untuk al bina, ya, ilalan jamak dari illah wa ikhtalafu fi hadhihi al ilal. Jadi mereka berbeda pendapat dalam masalah apa sih yang menjadi illahnya mabni itu. Kenapa mabni gitu, ya. Kalau mu'rab kan jelas kenapa dia mu'rab, ya, kenapa berubah harokatnya, dhammah ya karena fa'il, ya, fathah ya karena mansub, dan seterusnya kan, kasroh karena majrur. Tapi kalau mabni dia kenapa? Penyebabnya apa? Jadi para ulama mereka mencari-cari apa kira-kira penyebab yang tepat untuk isim-isim yang mabni itu, dan mereka berselisih pendapat.
Ya. Tetapi pendapat jumhur ulama mengatakan adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik di sini, li syabahin minal hurufi mudni, karena keserupaannya atau kemiripannya dengan huruf. Amma ana walastu binahwiyin, kata Syekh Utsaimin di sini, adapun saya, padahal saya adalah bukan, dan saya adalah bukan seorang ahli nahwu. Ya. Beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik bukan ahli nahwu katanya. Ya. Ya, lantas kita apa? Jauh sekali berarti. Beliau saja al-alamah ya, rahimahullah, yang beliau mengatakan saya bukan nahwi katanya. Faqulu minhu mabniyun li sama'i dzalika 'anil Arab wa wurudihi, yakni annal mabniya laysat lahu illah bal takallama bihil Arabu mabniyan falyakun mabniyan. Ya, fahum lam yughayyiru hadhil kalimatil mabniyata bi ikhtilafil awamil. Maka kalau kata Syekh Utsaimin sendiri berbeda pendapat dengan Ibnu Malik. Ya, kalau menurut saya, kata Syekh Utsaimin, ya, sebagai orang yang bukan ahli nahwu katanya, ya, kata beliau tentunya, ya, beliau mengatakan alasannya adalah karena memang begitu kita mendengar dari orang Arab. Orang Arab ya tidak merubah-rubah harokatnya, berarti dia mabni. Hukum asal berarti menurutnya. Ya, berarti hukum asalnya adalah mabni. Memang dari sananya udah begitu. Gitu. Ya. Baik. Kemudian di bait selanjutnya kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Sekarang kita akan mulai membahas keserupaan, ya, keserupaan dari isim dengan huruf. Ya. Jadi isim dengan huruf punya keserupaan, ya, yang disebut dengan asyabah. Asyabah itu ada dua, asyabah al-wada'i dan asyabah al-ma'nawi. Asyabah al-wada'i itu dari bentukannya, dari tulisannya. Sedangkan asyabah al-ma'nawi itu dari maknanya. Ya, contoh syabah wada'i yang dari bentukan, ya, pada dua isim, ji'tana. Mana isim dikata ji'tana? Ya, atta sama na, yang domir di situ kan. Ji'tana ini dari kata ja'a, ya. Ja'a itu fi'il, ji itu fi'il, ta itu yang isim. Jadi dimaksud dengan ismai, dua isim di sini adalah ta sama na. Ta ini domir anta, na ini domir nahnu. Berarti anta sama nahnu domir kan? Domir itu isim. Ya. Jadi ta sama na ini kan dia isim, tapi kok cuma sebiji. Ya, ta itu kan satu huruf doang, na cuma dua huruf. Ya, mirip sama fi berarti kan? Fi huruf jar. Ya, berapa huruf fi huruf jar? Dua kan? Ya. Na juga, na sama alif. Ya, ini namanya keserupaan dari sisi bentukannya, dari sisi wada'inya. Dari sisi maknanya juga begitu. Ya, contohnya kata mata sama kata huna. Ya, isim istifham. Ya, baik. Lihat syarahnya. Qala syarih rahimahullah, asy-syabahul wada'iyyu huwal qismul awwalu min anwa'is syabah bainal ismi wal harf. Ya. Syabah wada'i adalah bagian pertama dari jenis syabah antara isim dan huruf. Wa huwa ma'khudhun minal wada'i. Ya, kata al-syabahul wada'i itu diambil dari kata al-wada'. Apa itu? Annal isma wudi'a ala harfin aw harfain. Isim itu diletakkan, maksudnya memang bentukannya cuma sehuruf atau dua huruf. Ya. Ya, isim itu kan kayak kitabun, kolamun, itu kan minimal 3 huruf ya. Tapi ada isim-isim yang cuma sehuruf sama 2 huruf. Ya, berarti kalau kita nulis isim-isim seperti ini, orang bisa jadi menganggap itu adalah huruf. Ya, syabah berarti di situ mirip ya. Ya, saking miripnya dengan huruf, orang bisa saja menganggap dia huruf. Ya, inilah namanya syabah wada'i. Li'anna aslal hurufi imma harfun aw harfan wa takunu salasa. Ya. Karena hukum asal huruf itu, ya, huruf jar, huruf-huruf itu maksudnya ya, kadang ada satu huruf, contohnya bi, ya, alba, ya, bismillah, atau harfan atau 2 huruf, ya, contohnya misalkan apa, fi, ya, waqad takunu salasa, kadang 3 huruf, contohnya ila, ya, waqad takunu arba'ah, kadang juga 4, yaitu kalla, halla. Nah, kan tetapi hukum asalnya wal aksar al-ghalib annal hurufa murakkabatun min harfain. Tapi hukum asalnya huruf itu terdiri dari dua huruf saja. Fama syabahaha minal asma'i kana mabniyan lisyabahil wada'i. Maka ada beberapa isim yang dia dikatakan mabni karena apa? Karena dia mirip dengan
huruf. Jadi kalau antum jelaskan misalkan huruf jar itu kalau setelahnya ada isim, maka ya isim tersebut harus berubah menjadi kasroh. Bi Muhammadin, atau mengatakan begitu kan? Ya. Sekarang bagaimana kalau bi itu ketemu dengan isim domir kaf, misalkan bika, apakah dia berubah menjadi biki? Enggak. Lantas orang bertanya kepada antum, wahai Ustadz, kenapa bika itu yang enggak berubah menjadi biki? Jawaban antum apa? Karena dia mabni. Ya, karena dia nggak bisa berubah harokatnya. Nanya lagi dia, kenapa dia nggak bisa berubah harokat? Ya, karena dia mirip dengan huruf. Ya, ba itu huruf. Ya, kaf itu juga huruf. Akan tetapi ba itu huruf jar, kaf itu isim, beda jenis. Gitu ya. Karena dia mirip dengan ba, maka dia dihukumi mabni. Penyebabnya apa? Karena dia memiliki keserupaan dengan huruf. Dari sisi apa? Dari sisi bentukannya, dari sisi wadahnya. Baik. Fa in qila kalimatu yad ala harfain wa fiha syabahun wad'i wa ma dzalika hiya mu'rabatun famal jawab. Nah, sekarang kata yadun artinya apa? Tangan. Tangan dalam bahasa Arab. Ini kan dua huruf. Ya, dua huruf. Tapi dia mu'rab, yadun, yadan, yadin. Ya kan? Kenapa enggak mabni? Tadi kita katakan kalau dia dua huruf, dia mirip dengan huruf jar, berarti dia mabni. Ini kenapa? Ya, yadun enggak termasuk yang mabni. Al-jawabu anna syabaha huna laisa bimuqarrib li'anna kalimata yadun mahdzufun minha syai' wa asluha yadai walidha qala fil baiti sabiq li syabahin minal hurufi mudni. Baik, jawabannya adalah bahwasanya asyabah pada kata yadun itu laisa bimuqarrib, enggak dekat sama sekali. Ya, kenapa? Karena kata yadun itu asal katanya adalah yadayun. Ya, yadai. Ya, asal katanya. Makanya untuk katakan yadaika, ya kan? Ada ya di situ. Ya, seharusnya kan yadaka gitu kan. Ya, tapi ini dikatakan yadaika kalau dua tangan kan. Nah, asal katanya yada, yadai. Antum katakan di jamaknya apa? Aidi. Ya. Taib. Jadi harus dia itu memiliki keserupaan yang dekat dengan huruf. Kalau yadun itu memang mirip dengan huruf, tapi miripnya enggak dekat. Ingat ya, pahami kata mudeni. Mudeni artinya dekat. Ya, dana yadenu ya, artinya mendekat. Ya, iqtaraba yaqtaribu. Idan labudda an yakuna lismu syabihan syabahan qariban minal harf. Jadi syaratnya harus isim itu memiliki keserupaan yang dekat sekali dengan huruf. Hatta yakuna mabniyan. Ya, barulah dia bisa dikatakan mabni. Amma syabahul ba'idu fala ibrata bihi. Adapun keserupaan yang jauh maka itu tidak dianggap. Baik. Qauluhu fismai ji'tana ai atta wana fata fa'il wana maf'ulun bi wata maudu'atun ala harfin wahid wana maudu'atun ala harfain. Idan idza wajadna isman maudu'an ala harfin aw harfain fahuwa mabni. Maka kalau kita dapat ada suatu isim di tulisannya cuma satu huruf atau dua huruf, maka dia mabni. Fata, misalkan ta, ya, allati hiya domir, yang mana ta itu domir, maka isim dia. Wahiyya mabniyatun ala dhamma, ya. Dhahabtu, tu itu isim mabni ala dhamma. Aw alal fathah ta misalkan, aw alal kasrah ti bihasabil mukhatab wal mutakallim. Pada semua domir itu dihukumi mabni. Walimada hiya mabniyah? Ya, qalu li annaha tushbihul harfa fil wada'i. Ya, karena dia mirip dengan huruf. Haitsu kanat ala harfin wahidin, karena cuma satu huruf. Contohnya akramna. Fana ismun wa hiya mabniyah li annaha asbahatil harfa fil wada'i ala harfain. Wa nakhudhu min hadzal misal anna jami'ad dhamair allati fi mahallir raf'i wallati fi mahallin nasbi wallati fi mahallil jarri mabniyatun. Jadi semua domir itu mabni. Huwa huma hum sampai ana nahnu itu semuanya domir mabni dia. Fa akhadna anna ad-dhamair al-marfu'ata mabniyatun minat ta. Ya. Jadi kenapa Ibnu Malik membuat contoh jitana, ya, ta sama na. Ta itu mewakili domir-domir rafa. Ya, ta tumatum ti tumatunna itu ya. Itu namanya domir-domir rafa. Ya.
Taib. Kemudian ya, na itu dari domir-domir nasab, ya, dan juga domir-domir jar, ya. Huma hum, hahuma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, iya, dan nah. Nah, itu dia, ini dia. Paham ya? Jadi Ibnu Malik ngasih satu contoh untuk mewakili contoh-contoh yang lain. Dan nah itu dua-duanya ada. Nah itu bisa dia dalam kondisi jar, bisa juga dalam kondisi nasab. Antum katakan fina, ya, dorob tanah, ya kan? Paham ini bedanya? Jadi nah itu domir nahnu itu dia bisa fi mahalli nasbin, bisa juga fi mahalli jarin. Paham ya? Tadi cerdas sekali Ibnu Malik bikin contoh sini ya. Bayangin, ya. Dia cuma bilang tanah doang sudah mengumpulkan ada berapa jenis domir itu? 14 kali 3, ya. 42 domir, ya. 42 domir dia cuma sampaikan tanah doang. Ya, sudah mewakili semua itu, ya. Baik. Idzan fa kullu dhamairi mabniyatun, maka semua domir itu mabni, dhamairur rafa, dhamairun nasab, dhamairul jar. Ya, mau dia domir rafa, nasab, jar, semuanya mabni. Al-muttasilah wal munfasilah, mau dia nyambung atau pisah, semuanya mabni. Wa in kana al-muallif rahimahullah lam yadhkur al-munfasilah, meskipun yang dicontohkan oleh Ibnu Malik hanya yang muttasil saja, yang munfasil enggak. Apa contoh domir munfasil? Ya, wa huma hum, ya huma hunna, itu domir munfasil. Paham ya? Iyyaka iyyahu itu juga domir munfasil. Lakin dzakaraha ahlul ilmi wa fi hadhil qa'idah rahatun lil insan fa kullama wajadta dhamiran fa huwa mabniyun bi sababi syabahil wad'i. Berarti sampai sini bisa kita simpulkan bahwasanya setiap dhamir yang kita dapati maka dia adalah mabni. Wal ma'nawi ay wasyabahul ma'nawi, ya, wa hadha huwal qismus tsani. Kemudian yang bagian yang kedua dari bagian-bagian asyabah, ya, ada dua bagian tadi ya, asyabah al-wada'i dan asyabah al-ma'nawi. Nah, asyabah al-wada'i sudah paham kita. Sekarang kita masuk ke contoh untuk asyabah al-ma'nawi. Dikatakan wal ma'nawi bi mata wa fi huna. Taib. Apa itu asyabah al-ma'nawi? Di kata mata. Asyabah al-ma'nawi fi mata. Kata mata itu tusbihul harfa bil makna. Ya. Jangan lihat dari tulisannya sekarang. Kita melihat dari maknanya. Mata ini kita lihat dari maknanya, bukan dari sisi wadaknya, bukan dari sisi penulisannya, ya. Karena mata huruf itu ada tiga kan, mim, ta, sama alif. Walakinnaha tasluh an takuna syartan wa tasluh an takuna istifhaman, wa syartu qad wudi'a lahu harfun dalun alaih, wal istifham qad wudi'a lahu harfun dalun alaih. Fa idza ja'alnaha syartiyatan ashbahat fil ma'na in asyartiyah, wa idza ja'alnaha istifhamiyatan ashbahat fil ma'na hamzat al-istifham, wa in syi'ta fa qul tushbihu hal wa hiya ila hal aqrabu minal hamzah li'anna hal mawdu'atun ala harfain wa mata ala salasati ahruf. Baik. Berarti kan kata mata ini artinya apa? Apa arti mata? Ya, tidak bisa tentukan seperti itu, ya. Karena mata ini bisa macam-macam fungsinya. Kalau yang artinya kapan itu namanya mata istifhamiyah, ya. Tapi kadang mata itu juga bisa digunakan untuk syartiyah, ya, yang artinya kapanpun, ya. Mata dhahabta azhab, ya, kapanpun kamu pergi aku pergi. Jadi mata itu bisa artinya kapan, bisa artinya kapanpun, ya. Baik. Fa idza ja'alnaha syartiyatan asbahat fil makna, ya, in asyartiyah. Kalau kita katakan dia seperti kalau kita katakan dia syartiyah, berarti maknanya sama dengan in. Ya, ketika Anda mengatakan mata tadhhab azhab, itu sama dengan kita mengatakan in tadhhab azhab. Apa maksudnya? Jadi in itu artinya jika, ya. Mata juga kurang lebih begitu artinya, ya. Jika kau pergi aku pergi. Ya, kapan mau pergi aku pergi, kan sama mananya, mirip. Baik. Jadi kalau kita katakan mata di sini, ya, mata yang disebutkan Ibnu Malik adalah mata asyartiyah, berarti maknanya sama dengan in asyartiyah. Tapi kalau kita katakan mata di sini adalah mata istifhamiyah, berarti maknanya adalah sama seperti hamzah al-istifham.
Nah, sekarang hamzah al-istifham, tahu hamzah al-istifham ya? Hamzah al-istifham satu doang. Contohnya apa misalkan? Ya. Ahadza baitu, itu hamzah istifham, ya. Baik. Berarti dari sisi makna dia sangat mirip dengan hamzah istifham. Ya, sangat mirip dengan hamzah istifham. Yang mana hamzah istifham ini adalah apa? Huruf. Ya. Wa in syi'ta faqul tushbihu hal. Bisa juga untuk katakan mata ini mirip maknanya dengan hal. Wa hiya ila hal aqrabu minal hamzah li'anna hal maudu'atun ala harfain wa mata ala salasati ahruf. Ya, jadi dia lebih dekat kepada hal. Jadi kata mata itu lebih mirip kepada hal daripada kepada hamzah istifham. Hamzah sama hal itu kan artinya sama ya. Artinya apakah. Ya, dan mata ini lebih dekat kepada hal ya, dari sisi banyaknya huruf. Ya, sama-sama lebih dari dua. Ya, hal itu 2 huruf, mata 3 huruf, lebih dekat. Gitu. Lakinnahum ja'aluha musbihatan lil hamzah fil makna. Itu dari sisi jumlah. Ya, tapi kan kita di sini lagi bahas apa? Asyabah al-ma'nawi. Ya, maka para ulama menjadikannya kemiripannya di sini dengan hamzah dari sisi makna, bukan dari sisi jumlah hurufnya. Li'annal asla fi adawatil istifham hiyal hamzah. Adi kaidah. Ya. Asal dari adawat al-istifham itu adalah hamzah. Jadi adawat istifham yang paling tinggi itu hamzah, baru kemudian hal saudaranya. Baik. Idzan jami'u asma'il istifham mabniyatun illa ayya. Wa kadzalika jami'u asma'ish syart mabniyatun illa ayya. Wa limadza kanat ayyu syartiyah mu'rabah wa baqiyatu asma'ish syart mabniyah. Baik, sebelum kita masuk ke situ, jelas di sini asyabah al-ma'nawi. Nah, jadi kenapa dikatakan mata itu mabni? Ya. Kenapa? Baik. Mata itu kan dia kita masukkan sebagai ada 2 kemungkinan di situ, asyartiyah atau istifham. Nah, istifham itu kan isim berarti kan? Ya. Nah, berarti dia mirip dengan isim. Ya, mirip dengan in asyartiyah tadi dari sisi makna. Ya. Jadi mata itu maknanya sama dengan in asyartiyah, bukan sama ya, mirip kita katakan. Taib. Berarti seluruh nama-nama al-istifham atau asma al-istifham itu dihukumi mabni, mata, ila, aina, kam, ya, hatta, enggak hatta, mata dan seterusnya, hal itu semuanya mabni kecuali kata ayya. Ya, kata ayya. Maka dzalika jami' asma' syarat. Begitu juga isim-isim syarat ya, semuanya mabni kecuali ayya. Karena boleh dibaca ayyi juga. Baik. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa ayyi itu ya mu'rabah sedangkan ismu syarat yang lain mabni? Ya. Al-jawab an naqul ayyu asyartiyah mustasna. Karena ayyu asyartiyah itu pengecualian dia. Wa in syabahat al-harfa fil makna. Ya, meskipun dia mirip dengan huruf dari sisi makna. Lakinnahum yaquluna innaha lamma kanat talzamul idhofah ab'adaha dzalika an syabahil harf. Ya, karena kata ayyu ini dia ya, harus selalu idhofah. Ya, jadi ayyu itu pasti ada mudhofun ilaihnya. Ayyu kitabin gitu kan? Ya. Ayya syai'in taqra. Ayyu kitabin. Ya, ayya kitabin taqra. Jadi ayyu itu atau ayya ini dia selalu sebagai mudhaf, talzamul idhofah. Paham ya? Ya. Karena dia selalu idhofah, ab'ada hadzalika an syabahil harf, maka dia dikatakan tidak sama dengan huruf. Karena huruf kan tidak diirab sebagai mudhaf penilai. Paham maksudnya? Fihi, ini i'rab fihi. Fi mudhaf gitu, hi mudhaf penilai. Kan enggak, fi itu harfu jar, hi itu ya isim majrur di mahali jar, dhamir mahali jar. Ngerti ya? Bukan mudhaf penilai. Ya. Maka ayyu ini dia dikatakan lebih mirip kepada isim daripada kepada huruf. Kenapa? Ya, karena dia itu idhofah, selalu pakai idhofah ayyu ini. Ngerti ya? Jadi ayyu ini selalu pakai idhofah. Sedangkan idhofah itu kan ciri dari apa? Nah, ciri dari isim. Ya kan kita katakan wa musnadin lil ismi tamyizun asal.
Baik. Kama anna ayya al-istifhamiyah kadzalik kama fi qouli ta'ala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ayyul fariqain, al-fariqain mudhafun ilaih di sini. Ya. Ya. Ya kan anna ayya al-istifhamiyah kadzalik. Ayyul fariqain ahaqqu. Ayyu di sini istifhamiyah tapi jenisnya, ya. Tapi tetap dia butuh kepada mudhafun ilaih. Karena dia selalu butuh kepada mudhafun ilaih, maka dia lebih dekat kepada isim daripada kepada huruf. Karena isim yang selalu butuh kepada mudhafun ilaih. Ya, bukan selalu butuh, ya. Salah satu tandanya adalah bisa dijadikan mudhafun ilaih. Baik. Kemudian di bait selanjutnya, ya, dikatakan apa? Wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Ya, jadi asyabah al-ma'nawi itu di kata mata sama di kata huna. Ya. Apa dimaksud huna di sini? Baik. Huna isyaratun ilal makan. Huna itu kan artinya di sini, ya. Itu berarti isyarat untuk makan, tempat. Wahya mabniyatun ala sukun wa kadzalika jami'u asma'il isyarah. Dan dia mabni ala sukun, begitu juga semua isim isyarah. Fa ainal harful ladzi yushbihu ismal isyarah fil ma'na ma'a mulahadhatin anna huna salasatu huruf. Ya. Maka di mana huruf yang mirip dengan isim isyarah dari sisi makna? Ma'a mulahadha anna huna salah satu huruf. Al-jawab qala an-nahwiyyun la yujadu harfun yadullu 'alal isyarah. Tidak ada huruf yang menunjukkan kata isyarat itu. Yang ada hanya isim. Yang ada adalah ismul isyarah, enggak ada istilahnya harful isyarah. Ya, ismul isyarah. Lakin lamma kanatil isyaratu ma'nan wajaba an yuqaddara fi lughatil Arab harfun lil isyarah. Tapi ya, tatkala isyarah itu adalah makna. Apa maksudnya isyarah adalah makna? Ya. Tunjuk itu makna nanti. Jadi ketika Anda mengatakan hadza itu lafaz. Isyarah yang antum pahami dari kata hadza itu makna namanya. Nanti baik. Jadi isyarah itu makna. Wajib an yuqaddara fi lughatil Arab harfun lil isyarah. Karena ada makna. Makna ini ibaratnya roh. Ya, roh dia, enggak semata. Ya. Lafaz itu ibarat badannya. Nanti maksudnya jadi badan ada, ya, yaitu lafaz, rohnya itu ada, yaitu makna. Sekarang ada makna, tapi nggak ada badannya. Nanti ya, apa makna yang kita punya? Isyarah. Maka sekarang wajib kita carikan badan, ya, si makna ini. Ya, apa yang kita carikan? Harf. Ya, kita carilah huruf untuk memiliki makna isyarah. Fa asbahat huna harfan muqaddaran. Huna di sini maknanya adalah isyarah kan? Ya, huna lafaznya, isyarah adalah apa? Maknanya. Ya, sedangkan yang biasanya memiliki huna ini kan kita hitungannya adalah isim. Ya, isim dia. Ya, kemudian ya karena huna ini sama-sama memiliki isyarah seperti huruf, berarti dia itu mirip dengan huruf dari sisi makna, sama-sama menunjukkan isyarah. Maka kana min haqqihi an yudha'a lahu harfun yadullu alaihi lakin abad lughatul Arab wa daqat an tadha'a ismil isyarah harfan yadullu alaihi. Ya, maka ya seharusnya isyarah itu diwakili dengan huruf, tapi bahasa Arab ya tidak mengizinkan adanya huruf yang mewakili isyarah. Akhirnya apa? Ya, keluarlah huna di sini sebagai perwakilan untuk mewakili makna isyarah. Ya. Baik. Idan hadil ilal sarat alilatan. Fahal yani annakum lamma lam tajidu ma qultum mafrudun 'alal arab an yada'u harfan al-isyarah lakinnahum lam yada'u. Amanahu anna al-araba athimuna li'annahum tarakul wajib aw ghafilun li'annahum lam yajidu harfan. Wa qala ba'dun nahwiyyin al-arabu wada'u harfan al-isyarah wa huwa allati lil ahdi al-huduri fa hiya bimanzilati ismil isyarah. Tadi kita katakan orang Arab nggak pernah bikin huruf untuk menunjukkan mana isyarah. Ya, yang ada hanya isim saja, semisal huna tadi. Ya. Baik. Akan tetapi sebagian ahli nahwu mengatakan orang Arab sudah punya huruf yang menunjukkan mana isyarah, yaitu alif lam. Tapi alif lam yang jenisnya namanya alif lam al-ahdul huduri. Ya.
al-ahdu al-huduri. Ya, ketika Anda mengatakan at-talib, Anda tunjuk Agus, orangnya ada di depan Anda, ini namanya al-ahdul huduri. Orangnya ada di depan kita. Maka alif lam tadi namanya alif lam al-ahdu al-huduri. Ya. Alif lam al-ahdul huduri itu bimanzilati ismil isyarah, maknanya seperti isim isyarah. Jadi ketika Anda mengatakan at-talib sama dengan mengatakan hada talib. Paham? Baik. Qala Allah Ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum ay hadzal yaum. Maka al di sini allati lil ahdil huduri. Al-yauma artinya hari ini. Ya, hari ini yaitu hari ketika ayat ini turun. Yaitu namanya al-ahdu al-huduri. Ya. Bukan hari Senin, bukan hari Selasa, bukan hari Rabu, bukan hari Kamis, tidak, tapi hari itu. Hari ketika ayat ini turun, surat Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi al-yauma, alif lam di situ namanya alif lam al-ahdul huduri, tusyiru ilal madhkur wa hiya harf. Jadi sama seperti kita mengatakan al-yaum itu hada al-yaum. Jadi alif lam itu mewakili ismul isyarah. Ini pendapat sebagian ulama. Baik. Walakinni law ahlifu anna al-araba ma tara'a bi balihim hada ma hanastu. Fahal al-arab fakkaru wa ma wajadu harfan yudau lil isyarah illa allati li ahdil huduri nahnu naqul innal marja'a fil bina'i wal i'rabi ila as-sama'i wa nastarih fama sumi'a al arabi mabniyan fa huwa mabniyun wa ma sumi'a mu'raban wa mu'rabun. Kata Syekh Utsaimin di sini, ngapain sih pusing-pusing bahas beginian, ya? Ngapain pusing-pusing nyari ilahnya? Sudah, apa yang disebutkan oleh orang Arab mabni sudah. Ya, nggak usah cari alasannya. Apa yang disebutkan oleh orang Arab mu'rab sudah, nggak usah dicari alasan. Gitu. Ya. Baik. Idan asyaba al-ma'nawi fi mata huwa al-istifham wasyarat. Fal istifham maudu'un lil hamzah wa hiya ummul bab wa syarat maudu'un lahu in wa hiya ummul bab. Ummul bab artinya dia adalah isim istifham yang paling tinggi. Ya. Kemudian in berarti in adalah isim syartiyah yang paling tinggi, paling umum maksudnya. Baik. Paham nggak asyabal manawi sini? Atau masih bingung? Bingung. Baik. Jadi asyabah al-ma'nawi itu keserupaan dari sisi makna. Jadi maksudnya ada suatu isim, dia mengandung makna, dan makna ini sebenarnya adalah makna yang dikandung oleh huruf. Ya. Ya, contohnya kata mata tadi. Mata itu ya kadang digunakan untuk syarat, kadang digunakan juga untuk istifham. Ya, karena untuk katakan ya mata, misalkan mata takum, akum, mata tadhab, adhab, mata ta'kul akul, ini mata istifham namanya. Ketika untuk mengatakan ya mata nasrullah, mata al-imtihan, ini mata yang tadi mata syartiyah, ini mata istifham. Baik. Baik. Amma huna falaysa hunaka harfun mawdu'un lil isyarah illa annahum qalu kana al mafrudu 'ala al arab an yada'u lakin lam yada'u. Adapun huna, kata huna itu ya dia laisa hunaka harfun mawdu' lil isyarah. Ya. Ada makna isyarah tapi tidak ada lafaz atau huruf yang menunjukkan mana isyarah kecuali huna ini. Berarti huna ini mengambil peran huruf. Jadi maksudnya, jadi orang Arab nggak membuat huruf yang memiliki makna isyarah. Akhirnya datanglah ya huna ini padahal dia isim mengambil peran ya, untuk memiliki makna al-isyarah tadi. Ya, karena orang Arab tidak meletakkannya, tidak menetapkannya. Dan itu yang dikomentari sama Syekh Utsaimin tadi, nggak mungkin orang Arab nggak pernah bikin gitu. Ya, jadi ada 3 pendapat tadi. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan orang Arab nggak pernah membuat huruf yang mengandung makna isyarah. Dan pendapat yang kedua mengatakan ya orang Arab bikin ya huruf yang makna isyarah yaitu alif lam al-ahdu al-huduri. Pendapat yang ketiga mengatakan ya khalas al-marja fil bina'i wal i'rab ila sama. Apa yang kita dengar itu yang mabni, apa yang kita dengar mu'rab itulah yang mu'rab. Ya, jadi dari 3 pendapat ini kita nggak tahu mana yang benar dalam masalah ini.
Ya, tapi pendapat yang diambil oleh Ibnu Malik adalah pendapat yang pertama yang mengatakan orang Arab tidak pernah membuat huruf yang memiliki makna al-isyarah. Taib. Wadahilahuna natafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bait yang ke-17 wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila.